Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungannya. Video ini saya buat dalam rangka memenuhi bidang pengajaran berkaitan dengan PDD UKT PT Sertifikasi Dosen atau sering disebut Serdos ya. Sebelum saya membahas materi pembelajaran, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Mahfud Eskom dan saya adalah dosen tetap di program studi Teknik Informatika Fakultas Ilmu Komputer Universitas Pamulang, Tangerang Selatan. Pada program studi Teknik Informatika ini saya mengampu beberapa mata kuliah yang sesuai dengan bidang keilmuan saya. Salah satunya adalah mata kuliah Analisa dan Perancangan Sistem. Pada kesempatan ini saya akan mendeskripsikan secara detail mengenai mata kuliah Analisa dan Perancangan Sistem itu sendiri. Mata kuliah Analisa dan Perancangan Sistem ini merupakan mata kuliah wajib yang harus ditempuh oleh mahasiswa pada semester 4 dengan bobot 2 SKS dengan jumlah pertemuan sebanyak 14 kali selama 1 semester. Oke, kemudian mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib program studi Teknik Informatika yang membahas tentang konsep dasar System Development Life Cycle yang sering disebut itu SDLC. Jadi membedah proses pemodelan terstruktur yang efektif serta data flow diagram atau DFD dan flowchart. Perancangan berorientasi objek, mempelajari konsep pendekatan perancangan sistem berorientasi pada objek. Kemudian pemodelan dengan UML, pengenalan bagian-bagian dan aplikasi konferensif dari UML itu sendiri sebagai alat bantu desain seperti use case diagram, activity diagram, sequence diagram, class diagram, dan lainnya. Kemudian adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah ini, mahasiswa ini diharapkan mampu mengurangi konsep dasar sistem informasi tahap siklus hidup pengembangan sistem yang tadi sering disebut itu System Development Life Cycle atau SDLC ya. Kemudian mahasiswa dapat membedah pendekatan pengembangan sistem secara terstruktur dan berorientasi objek. Kemudian mahasiswa mampu memahami teori, fungsi, dan notasi standar dari UML itu sendiri sebagai bahasa pemodelan visual dalam rekayasa perangkat lunak. Selanjutnya terkait sistem pembelajaran yang saya gunakan selama mengampu mata kuliah ini, yaitu secara luring atau perkuliahan tatap muka. Dilakukan secara tatap muka yang dilaksanakan sesuai kalender akademik. Kemudian terkait dengan metode pembelajaran yang saya gunakan selama proses perkuliahan ini secara luring atau tatap muka di kelas menggunakan metode diskusi interaktif. Pendekatan pembelajaran yang melibatkan dua arah interaksi antara dosen dan mahasiswa. Dengan cara saya menerangkan terlebih dahulu terkait dengan materinya, kemudian berdiskusi secara interaktif terkait materi yang telah disampaikan, lalu saya melakukan sesi tanya jawab serta memecahkan sebuah studi kasus terkait materi tersebut. Selanjutnya, sistem penilaian yang saya gunakan dalam mengampu mata kuliah Analisa dan Perancangan Sistem ini terbagi menjadi 4 kriteria penilaian. Yang pertama, kehadiran. Yang kedua, keaktifan di kelas dan tugas secara mandiri atau kelompok yang saya berikan. Lalu yang ketiga, UTS, dan yang terakhir keempat adalah UAS. Kemudian saya akan menampilkan video mengajar yang saya lakukan pada mata kuliah Analisa dan Perancangan Sistem. Pada pertemuan ini saya akan memberikan materi pada bab 10 terkait dengan teori, fungsi, dan notasi standar dari UML, meliputi tentang use case diagram, activity diagram, sequence diagram, class diagram.
Baik, selamat menyaksikan video pembelajaran yang saya akan sampaikan. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita mulai pertemuan di ke-10 ya ini. Hari ini ada yang masuk? Ada siapa? Rayhan Sakim. Oke, pertemuan kali ini sebelum kita mulai seperti biasa ya, kita berdoa dulu sesuai kepercayaan kita masing-masing agar semua materi yang hari ini bisa bermanfaat buat kita semua. Oke, berdoa dimulai. Doa selesai. Pertemuan hari ini kita membahas use case diagram dan activity diagram. Di kalian udah ada yang tahu belum? Use case itu apa? Activity itu apa? Use case itu apa namanya menjelaskan secara gambar-gambar itu apa ada di sistem itu, terus soalnya siapa aja itu bisa digunakan. Oke, jadi mengatakan kedua program jika ada apa saja dan tulis seperti apa. Oke, jadi tujuan kita pembelajaran untuk materi kali ini menguraikan diagram UML, memahami struktur dan fungsi setiap elemen dari UML serta menyeluruh, kemudian menggambar use case diagramnya dan aktivitinya dari materi nanti setelah kalian pelajari, terus bisa mengaplikasikan ada kasus nyata menerapkan diagram dalam konteks rancangan sistem yang sesungguhnya. Oke, jadi use case diagram itu adalah diagram yang menggambarkan kebutuhan sistem dari sudut pandang user yang memperhatikan hubungan yang terjadi antara aktor dengan use case dalam sistem tertentu. Jadi use case-nya itu bentuknya nanti adalah di dalamnya itu sebuah kegiatan si aktor tersebut, ya, gitu. Jadi ya use case itu adalah penggambaran keseluruhan sistem. Jadi kita bisa melihat sistem itu seperti apa, perjalanannya seperti apa, dan aktornya siapa aja penggunanya, dan akan menjadi apa sistemnya nanti. Kita bisa lihat dari gambar use case tersebut. Karena sebelum kita lihat masuk ke sistemnya, di dalam perancangan kita harus pikirin dulu sistem ini akan berjalannya seperti apa dari use case diagram tersebut. Ya, nanti kita ada dua materi, kita bahas dulu use case diagramnya, kemudian activity diagram. Oke. Pemahaman dari use case ini gimana? Kan kalau use case diagram keseluruhan, ada aktornya, ada use case-nya, ya kan? Keseluruhan menggambarkan keseluruhan sistem. Kalau use case-nya Aktivitas yang bisa digunakan. aktivitas yang bisa digunakan. Terus lagi apa kira-kira? Pemodelan untuk lakukan di sistem informasi yang akan dibuat. Use case mendeskripsikan sebuah interaksi antara satu atau lebih aktor dengan sistem informasi. Ini sekedar ini ada video deh. Dan use case ini ya, keterangan tersebut inilah aktivitas aktor. Aktor itu nanti berbentuknya kan orang sama gambarnya karena bukan dari desainer. Ya, nah ini use case, ini aktor. Ya, kalau keseluruhannya jadinya use case diagram. Ada kegiatan aktor di dalamnya. Dan untuk use case-nya ini kegiatan tadi mendeskripsikan sebuah interaksi antara satu atau lebih aktor dengan sistem informasi yang akan dibuat.
Kemudian diagram yang penting untuk mengorganisasikan dan memodelkan perilaku dari suatu sistem yang dibutuhkan serta diharapkan pengguna. Jadi kalau nanti ditanya use case diagram seperti apa dan kalian buat use case diagram itu untuk apa, gimana jawabannya? Kita tahu soal gambaran sistem yang akan yang ada di dalam sistem. Jadi mengetahui gambaran apa saja yang ada di kayak aktivitas apa saja yang ada di sistem itu. Jadi untuk mengetahui gambaran secara menyeluruh seperti itu. Oke, ada lagi? Sebagai Pak, pada konsep dari antara interaksi atau kita dengan sistemnya Pak. Oke, gambaran konsep Dari penggunaan usaha sistem dan sistemnya. Oke, jadi kenapa sih kita bikin use case diagram? Karena use case diagram ini yang akan menjelaskan, use case diagram ini akan kita buatnya saat kita perancangan, belum jadi sistemnya, saat kita perancangan. Nah, perancangan itu perkiraan kan pasti nanti ada perubahan. Aktor ini pertama dia bisa input, bisa ngedit. Oh ternyata pas kita evaluasi lagi, oh dia nggak bisa. Berarti kan ada perubahan. Ya. Dan nanti aktor-aktor tersebut harus memiliki apa? Harus memiliki apa? Peran. Oke, kita lanjut. Di sini ada komponen dalam use case diagram. Tadi kita udah bicara aktor adalah entity eksternal yang berhubungan dengan sistem yang berpartisipasi dalam use case. Seorang aktor secara khusus membagikan sistem dengan input atau masukan kejadian-kejadian atau menerima sesuatu dari sistem. Aktor dilukiskan dengan peran yang mereka mainkan dalam use case seperti pelanggan dan kasir dan lain-lain. Jadi contoh, ini semua aktor kita perankan sebagai admin. Makanya tolong ingat teman-teman, ketika nanti bikin use case diagram, jangan pernah use case diagram itu aktornya kalian tulisnya user. Kemudian di sini ada use case modelnya, tadi saya bilang ini use case-nya. Ya, use case itu adalah deskripsi fungsi dari sebuah sistem dari perspektif pengguna, pola dari perubahan sistem yang ditampilkan dan merupakan peringatan tertinggi dari fungsionalitas yang dimiliki sistem. Dengan kata lain, use case menggambarkan bagaimana seorang akan menggunakan atau memanfaatkan sistemnya. Jadi setiap use case adalah sebuah urutan dari hubungan transaksi yang dikerjakan oleh aktor dan sistem dalam sebuah dialog. Oke, kita lanjut di sini. Nah, ketika admin berarti di dalam aktivitas admin ini di use case-nya itu entry data barang. Nah, jadi diagram use case mengilustrasikan beberapa use case untuk sebuah sistem. Aktor-aktornya dan relasi di antara aktor dan use case tersebut terdapat jalur-jalur komunikasi di antara use case dan aktor. Panah-panah menunjukkan aliran informasi. Jadi kalau dari aktor ke use case itu aktor dan use case digambarkan dengan garis tanpa tanda panah. Jadi kalian jangan pernah nanti bikin ketika use case aktornya ini berhubungan dengan use case-nya kamu kasih panah, kecuali ini nanti nih use case ke use case ya. Karena ada tadi beberapa use case untuk sebuah sistem aktor, terdapat jalur-jalur komunikasi di antara use case. Di antara use case. Nah ini pakai tanda panah. Jadi ini bisa aktor use case. Oke. Nah input. Nah ini tadi yang saya bilang. Nah input ini digunakan ketika dalam penulisan yang berbeda-beda.
sama. Maka relasi ini dapat digunakan untuk menghindari penulisan deskripsi berulang-ulang seperti digambar pada halaman berikut. Serta menolak pelanggan, input login, input menolak penjualan. Di sini kan jelas tadi saya bilang, ketika aktornya setar, dia berinteraksi dengan use case lainnya. Ada nggak tanda tangan? Ada. Antara use case dan use case itu ada tanda tangan. Karena ada aliran data. Di sini ada extend, merupakan perluasan dari use case lain jika kondisi atau syarat terpenuhi. Extend ini agak mirip dengan input. Nasabah membuka rekening, membuat kartu kredit, membuka deposito. Ketika nasabah membuka rekening, apakah harus membuat kartu kredit? Option Tidak. Tapi bisa nggak? Bisa. Paham maksudnya? Bedanya sama input. Berarti kalau input itu udah langsung termasuk ya, langsung bisa diakses. Iya. Kalau input kan memang hanya yang harus dilakukan. Jadi kalau kayak tadi si admin mengelola data input login, mengelola jualan. Kan nggak mungkin admin login dong setelah login dia ngopi. Tapi kalau nasabah, saya datang ke bank, saya buka rekening, setelah buka rekening saya ngopi bisa. Kan nggak pasti saya harus membuat kartu kredit, harus membuka deposito. Itu ya maksudnya input dan extend. Berikutnya, generalisasi hubungan di mana satu use case anak tadi dan use case anak mewarisi perilaku dan properti dari use case lain. Ya, use case lain maksudnya use case induk. Ya, use case induk, use case yang menjadi dasar use case lain atau use case anak. Use case anak yang lebih spesifik yang mewarisi perilaku dari use case induk dan itu menambahkan atau mengubah perilaku. Paham ya? Itu tadi. Nah, contoh di sini ada staf ini memasukkan data buku, mengelola buku, menghapus buku. Terus kemudian bisa juga melihat buku, bisa cari buku. Ini nih maksudnya nih, misalkan ini bisa dicari di gambaran ini deh. Jadi ini buku sama. Ini kan si admin yang bicara saja. Kan nggak mungkin kamu tulis lagi di sini cash sendiri edit. Terus di sini itu mau buat dia doang. Saya buat dia doang. Jadi tidak ini. Ini sama kayak sini. Aku sih tadi itu Pak. Dia nggak bisa begini. Ya, saya kasih Pak. Aku tadi case ini di dalam mengelola use case mengelola data buku itu. Kalau kita buat use case baru tadi ya, yang katanya melihat data buku yang di mana use case melihat data buku itu udah tercantum di mengelola data buku yang bagian anaknya itu ada melihat. Ya, jadi kayak Misalkan di sini, gitu. Iya, Di sini ada lagi. data buku. Iya, Ini untuk si cash ini. Manajer Tadi itu maksud kamu. Iya, kita dong sama yang Oke, berarti kalau itu bisa langsung ke sini, tapi dia nggak bisa mengelola ini masalahnya. Tapi makanya langsung kau lihat data buku atau gimana? Berarti di sini tadi ada extend, input, ada apa? Ini sebagai apa ya? Extend atau extend plus? Extend, hah? Extend atau input? Input.
Tadi berarti kata mana? Ya, kalau input tadi apa contohnya? Action tadi contohnya apa? Action tadi masalah kan? Kalau input ini berarti sekarang ada data ya. Oke, ini input ya, berarti bisa di sini si manager tadi. Kalau tambahan itu maksudnya itu masih satu kesatuan sebenarnya ini. Kalau masih satu kesatuan itu ini anaknya, ini anaknya, ini anaknya, ini anaknya, ini induknya. Nah, ya, kenapa bisa begini? Daripada dibuat satu-satu kan sama aja. Sama aja. Baiknya kalau si manajer doang cuma bisa hapus, cuma bisa lihat doang gitu, baiknya dibuat terpisah. Kalau memang nggak mau nanti ada aktor-aktor lagi bisa di sini hanya permasalahan ini nanti putus-putus ya. Jadi satu sama Oke, kita bisa lanjut. Nah, untuk menentukan aktor, siapa yang akan menggunakan sistem? Apakah sistem tersebut akan memberikan nilai bagi aktor? Tidak semua aktor adalah manusia. Ya, berarti ada setan. Gimana nih maksudnya? Menentukan aktor, siapa yang akan menggunakan sistem? Apakah sistem tersebut akan memberikan nilai bagi aktor? Tidak semua aktor adalah manusia. Nah, menentukan aktor ini ada konsep seperti ini. Siapa yang akan menggunakan sistem itu adalah nanti sebuah aktor, ya kan? Terus apakah sistem itu akan memberikan nilai bagi aktor? Memberikan nilai itu maksudnya apa? Oke, maksudnya memberikan nilai ini maksudnya si aktor ini bisa ngapain. Jadi apakah sistem tersebut akan memberikan nilai bagi si aktor? Nilai itu berarti dia bisa input, dikasih bisa edit, bisa hapus, akses. Ya, karena setiap aktor nggak mungkin aksesnya sama seperti itu. Ya. Oke, kita sampai jam berapa ya? 9:20. Sudah ya? Dikit lagi. Pak. Nih, sebenarnya kita bahas ini masuk hanya sebentar lagi ya. Oke, sudah nama use case yaitu penamaan use case yang menggunakan kata kerja. Terus deskripsi yaitu penjelasan mengenai tujuan use case dan nilai yang akan didapatkan oleh aktor. Kemudian ada kondisi sebelum pre-condition, yaitu kondisi-kondisi yang sudah dipenuhi ketika use case sudah dilaksanakan. Terus ada kondisi sesudah post condition, yaitu kondisi-kondisi yang sudah dipenuhi ketika use case sudah dilaksanakan. Alur dasar basic flow, yaitu alur yang menceritakan jika semua aksi yang dilakukan adalah benar atau proses yang harus
Kemudian terjadi alur alternatif flow. Ya, ini alur yang menceritakan aksi alternatif yang membedakan dari alur dasar. Ini use case scenario. Berarti yang ini ketentuan untuk kita di sini. Migrasi apa? Ya, berarti ada nama use case, yaitu penamaan use case yang menggunakan kata kerja. Sifat kata kerja udah tahu kan? Gitu. Kemudian ada deskripsi atau penjelasan mengenai tujuan dari si aktornya, ya, yang akan dan nilai yang akan didapatkan oleh si aktor. Nah, itu ngapain misalnya. Terus kondisi sebelum dan kondisi sesudah. Dan kemudian ada aliran dasar atau basic flow, yaitu aliran menceritakan semua aksi proses yang terjadi. Alur alternatif flow, yaitu alur yang menceritakan aksi alternatif. Ada lagi nggak sampai sini pertanyaannya? Ya, boleh. Kan contohnya kita ada aplikasi misalnya Gojek sama ada Gojek Putra. Gojek kita, ya jadi buat si driver-drivernya. Nah itu kan beda aplikasi kan. Nah, jadi kayak itu kan. Jadi misalkan ada use case. Jadi ini simpel sih, discuss simpel. Terus tapi dipecah jadi dua aplikasi. Oke, Apakah? tadi contoh berarti kalau ada dua base software yang berbeda, contoh kayak misalkan Bisa berhubungan. ya bisa berhubungan. Contoh gini sederhananya kayak misalkan kopi, website kopi kan ada backendnya untuk admin itu kan sama, contohnya kan sama sama kayak ini tadi sama buat si driver. Nah itu kan admin juga sebenarnya kan. Nah itu kan dalam satu use case penggambaran dalam satu sistem. Nah dalam itu pertanyaannya ini Berarti dalam satu use itu hasil outputnya itu nggak mesti jadi satu aplikasi gitu ya? enggak. Tergantung kebutuhan. Iya, kalau tadi kan kali si Gojek sama drivernya pas dalam satu aplikasi, sama kayak misalkan Shopee deh. Shopee kan ada backend pastinya kan, Tapi seller. iya kan? Shopee seller itu untuk toko. Ya. Kalau yang punya admin Shopee kan, itu kan punya backendnya itu kan. Gitu. Satu aplikasi. Nah itu kan bisa digambarkan satu keseluruhan use case diagram untuk menjelaskannya. Bicara banyaknya nanti use case diagram berapa banyak ya tergantung kebutuhan tadi. Kita lihat aktornya yang menyangkut sini siapa aja sudah bisa misalkan. Jadi kalau misalnya kayak gini kan jadi dia berarti beda aplikasi dia Pak. Berarti untuk penggambaran use case diagram itu berbeda juga. Berarti ini apa ya misalkan tadi yang Gojek Enggak beda. use case diagram Gambaran keseluruhan. tetap satu use case diagram. Tapi hasil untuk aplikasi aja yang berbeda. Yang berbeda. Oh gitu. Gitu. Keseluruhan. Berarti di Gojek itu ternyata ada aktor Gojeknya, ada aktor si Gojeknya, bukan hanya si penumpang aja, ada supir, ada aktor supirnya, gitu. Keseluruhan dari ya. Oke, lagi cukup. Bukan cukup. Oke, kalau cukup untuk minggu ini kita selesaikan dan kita baca. Alhamdulillah. Terima kasih semuanya. Saya akhiri. Bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.